Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia 1 Sweden. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi berkaitan dengan edukasi penyakit ISPA pada korban bencana alam, khususnya korban bencana alam di Lewotobi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan yang dapat memicu atau yang mencakup hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Lalu ISPA ini seringkali disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang menyebar melalui udara dan juga melalui kontak langsung pada penderita penyakit ISPA. Lalu yang kedua di sini ada pun faktor penyebab dari ISPA pada korban bencana alam. Nah, yang pertama yaitu kualitas udara yang buruk. Nah, setelah terjadi bencana alam, maka kualitas udara seringkali menjadi buruk. Hal ini diakibatkan oleh debu dan juga asap ataupun polusi lain yang dapat meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan. Lalu yang berikut pada faktor lain juga dari penyakit ISPA yang kedua yaitu karena kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk atau kepadatan hunian dapat menyebabkan terjadinya penyakit ISPA. Hal ini dikarenakan oleh kemunduran yang padat. Lalu yang berikut kondisi sanitasi yang buruk, lalu kurangnya perawatan kesehatan. Nah, bagi masyarakat yang mengalami atau sedang tertimpa bencana, maka kondisi sanitasi di lingkungannya sangat buruk. Lalu yang berikut gejala ISPA yang perlu diwaspadai pada korban bencana, yaitu seperti batuk kering atau batuk berdahak, lalu pilek dan juga hidung tersumbat, lalu sesak nafas dan juga demam. Lalu yang berikut ada pun edukasi atau cara mencegah penyakit ISPA pada korban bencana alam. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan. Pastikan tangan kita selalu dalam keadaan bersih dan juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Lalu hindari juga sentuhan wajah, terutama mata, hidung dan juga mulut. Lalu cara mencegah ISPA juga pada korban bencana yang kedua yaitu penggunaan masker. Nah, bagi mereka yang mengalami atau sedang terkena bencana, khususnya bencana yang terjadi di Lewotobi, disarankan untuk menggunakan masker. Nah, masker di sini dapat menjadi pelindung, terutama bagi mereka yang berada kesulitan untuk mendapatkan udara yang sejuk. Lalu yang berikut ventilasi yang baik. Nah, ventilasi yang baik juga dapat menurunkan terjadinya penyakit ISPA. Lalu menyediakan air bersih dan sanitasi. Selalu pastikan bahwa korban bencana atau korban yang berada di tempat pengungsian itu memiliki akses ke air bersih dan juga fasilitas yang baik untuk mencegah penularan penyakit. Lalu pemantauan kesehatan yang rutin. Nah, untuk mereka yang mengalami atau terkena bencana, dipastikan untuk memeriksakan kesehatan secara rutin atau secara berkala sejak untuk hal ini untuk mendeteksi gejala penyakit ISPA di tahap awal. Lalu ada pun pengobatan dan penanganan ISPA. Ada obat-obatan yang yang digunakan atau diberikan untuk menurunkan atau dapat mencegah infeksi bakteri dan virus karena penyakit ISPA. Lalu yang kedua yaitu oksigen. Nah, pada kasus yang lebih parah, terutama jika penderita mengalami sesak nafas ataupun kesulitan untuk bernafas, disarankan untuk pemberian oksigen sesuai yang diperlukan. Lalu yang berikut perawatan lanjut. Nah, korban yang mengalami infeksi saluran nafas berat diharapkan untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Nah, edukasi ini sangat penting bagi masyarakat karena pencegahan ISPA sangat penting dalam situasi bencana. Hal ini karena relawan atau juga petugas kesehatan dan organisasi kemanusiaan harus terus memberikan informasi juga penyuluhan terkait dengan bencana-bencana yang terjadi dan juga apa-apa saja